Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba buat dua rekaman ya. Yang satu adalah behind the scene-nya. Jadi, apa aja sih yang akan saya tampilkan seluruhnya di video ini gitu. Bukan di video, tapi di layar monitor saya. Dan apa saja sih yang akan saya operasikan, ini akan saya tampilkan di sini. Oh ya, sebelumnya saya balikan dulu nih tampilannya. Jadi saya hanya menggunakan PowerPoint aja. Oke ya, langsung ya, nanti di dalam juga ada panduannya ini gimana cara menggunakan PowerPoint supaya bisa muncul. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai, dimulai dari yang kita bahas pertama adalah gimana sih cara nginstal OBS-nya. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya setting OBS sampai akhirnya merekam OBS. Tapi saya pengen kasih tahu dulu nih ke semuanya, gimana sih sebenarnya, apa sih alat aslinya, semahal apa sih, aslinya mahal banget. Dan kita coba lihat ya, nih aslinya nih, aslinya alatnya adalah seperti ini. Nah, ini alatnya, namanya adalah video switcher. Nah, kita lihat ya coba harganya nih ya. Nah, ini saya udah cari ini, saya coba cari di ya salah satu marketplace lah, udah ada tulisannya di ujung itu ya. Marketplace-nya adalah di Tokopedia. Nah, gimana cara kerjanya? Kita juga akan melihat ya videonya, tapi mungkin nggak akan terlalu lama, takut copyright juga. Nih, langsung dari merek yang sama, Roland V8 HD video switcher. Ini ya cara kerjanya ya. Nah, nih. Jadi ini di sini ada banyak inputan, banyak scene. Sorry ya kalau yang nanti di OBS-nya akan disebutnya dengan scene. Ini misalnya ini scene 1, ini scene 2, ini scene 3, dan gimana caranya biar untuk nge-switch dari antara scene 1 dan scene 2 menggunakan video switcher ini. Nanti ada ini kayak semacam tongkat gitu ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan gitu ya. Kalau misalnya ke bawah berarti yang aktif yang bawah, kalau ke atas berarti yang aktif yang atas, seperti itu. Nah, ini nanti ada di kalau studio mode muncul itu tanda itunya. Nih, kita lihat sedikit lagi lah, nggak usah terlalu banyak. Nih, ini banyak scene, bisa digonta-ganti gitu ya. Nah, ini sebenarnya alatnya seperti itu. Ini aslinya OBS itu seperti ini. Harganya berapa tadi? Kita lihat ya, 17 juta, 20 juta, 8,5 juta ya kan. Ini apa nih, mini video switcher, bukan yang Roland, bukan yang mereknya terkenal. Coba kalau yang mereknya terkenal Roland nih ya, bisa sampai 27 juta. Dan kita pakai apa? Gratis. Gratis kurang apa coba? Ya enggak? Makanya nih ya, kita harus oprek dalam-dalam nih. Karena caranya memaksimalkan OBS ini, Open Broadcasting Software. Lihat nih, ada yang 56 juta, yang 11 juta ini cuman yang dua switch aja, 2 scene. Kalau yang banyak 8 ini, mana atau 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 itu 56. Sementara kalau kita pakai OBS itu bisa banyak banget, bisa kita tambah. Saya sih belum nambah sampai banyak ya. Di OBS saya kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 aja. Tapi mungkin bisa sih kemungkinan. Nanti kita coba ya, sampai 8 bisa apa enggak. Kalau sampai 8 artinya berapa? Ya artinya kita pakai yang 56 juta. Mungkin kita pakai alat yang harganya Oke, sekarang itu udah alat aslinya kayak apa. Nah, kita install dulu nih. Menarik ya, harus makanya harus diikutin sampai selesai nih. Gimana cara tutorialnya, tutorial installnya, tutorial cara menggunakannya, sampai akhirnya nanti merekamnya. Oke, masuk ke, kita buka di obsproject.com/download ya. Nah, kalau udah masuk ke sini,
tinggal klik yang ini, download installer. Ya, ini saya nggak tahu nih kalau Apple ya tinggal klik yang Apple, kalau Linux ya klik yang Linux. Tapi saya pakai Windows, jadi tinggal klik yang ini, download installer. Nah, nanti akan langsung otomatis dia download, langsung di-download, langsung disimpan, langsung di-install aja. Udah ya, langsung aja ya. Anggaplah sudah terinstall gitu ya. Ini pause aja ya. Di pause aja boleh, nanti sambil di pause, terus rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya install dulu. Oke, lanjut ke setelah diinstal kayak apa sih tampilan. Nah ya, tampilan seperti ini ya. Ini jangan bingung nih, ini karena ya tampilan gitu. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu masih kosong ya, yang di bagian sini masih kosong, bagian sini juga masih kosong, di bagian sini juga mungkin nggak sebanyak yang punya saya ini. Nggak masalah, nanti akan saya contohkan dari kosong ya. Tapi saya akan pakai studio mode dulu. Studio mode itu sebenarnya kita lihat lagi di alatnya ya. Ini kalau studio mode nanti ada switchnya seperti ini nih. Nah, switch yang paling kanan ini yang tombolnya sebelah lampu merah itu ya, itu sebetulnya adalah nah ini yang ada di sini, ini yang ada di tengah-tengah itu ada slide yang bisa di slide warna putih ya, itu ini tombol ini nih, bukan tombol sih, bisa digeser lah ya, bisa diturunkan seret gitu. Itu sebenarnya itu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu rekaman sendirian, saya sarankan untuk tidak memakai studio mode, biarkan gini aja. Begitu diganti yang di sebelah kiri scene-nya, maka dia langsung ganti. Tapi kalau studio mode, dia walaupun diganti-ganti di sebagian sini ya. Nah, yang ini adalah ini bagian yang terekam, ini bagian yang disiapkan. Contohnya gini, misalnya nih, di sini ya. Ini saya pindah ke bagian kanan nih, itu sedikit-sedikit tuh. Nah, fungsinya adalah seperti itu. Nah, sambil nunggu nih, sambil ini jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe dulu nih, jangan lupa subscribe, komen kurangnya apa ya. Kalau misalnya ada yang kurang nanti akan bisa saya komen atau bisa mungkin saya buat video tambahannya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke ini ya, tampilan di OBS-nya. Yang di bagian scene masih kosong ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Source-nya juga masih kosong, di sini juga masih kosong. Oke, kita buat scene baru. Udah ada ini ya, scene ya. Nah, tampilannya masih kosong ya. Ini tampilan yang di tempat Bapak Ibu sekarang seperti ini. Ini scene. Nah, gimana caranya supaya menambahkan apa yang ada di layar kita? Nah, kalau mau merekam apa yang ada di layar kita, oh iya, lupa lagi. Sebelum ngomongin itu, kita masukin ke setting dulu ya. Maaf nih, ada yang kelewat. Nih, oh iya, satu lagi. Ini dibuat dalam 2 versi. Versi yang pertama adalah versi output dari OBS. Dan versi yang kedua adalah versi tampilan di komputer saya secara umum. Semuanya terlihat, kalau ada catatan-catatan semuanya kelihatan. Saya buka semuanya, biar apa? Biar teman-teman tahu gimana sih sebenarnya persiapan membuat video itu. Nah, makanya nih nanti dua-duanya akan saya upload, bisa dilihat dua-duanya ya. Dan langsung aja kita lihat ke settingnya dulu nih. Nah, ini di setting. Oke, setting ya. Yang pertama, kecilin dulu sedikit. Nah, di setting ini ya, ada beberapa yang ada di sini. Untuk yang general sebenarnya ini nggak perlu diubah pun nggak apa-apa. Nah, ini yang paling bahasa Inggris aja, terus theme bisa macam-macam. Ini adalah ini nggak penting juga, ini cuma tampilan. Kemudian stream ini nanti
akan saya jelaskan di video-video selanjutnya kalau kita mau streaming online. Kemudian output, nih ya, kalau output, nah streaming juga nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah yang penting ada di sini. Ini kita pilih yang MKV aja. Kenapa kalau yang MKV? Kalau yang MKV itu udah siap semuanya, jadi nggak perlu lagi ada kayak finishing gitu. Tadi saya baca di ketentuannya kalau kita pilih yang MP4 atau MOV gitu ya, itu perlu ada penyelesaian tertentu. Jadi pilih yang MKV aja. Oke, itu dari output. Untuk yang audio biar aja replay buffer. Oke ya. Sekarang tinggal audio. Nah, kalau yang audio nih, kalau yang desktop audio itu adalah digunakan untuk merekam apa semua yang ada di komputer kita. Misalnya ada YouTube, kita play YouTube, tadi ada suaranya. Nah, itu kalau misalnya default ya nanti akan terekam. Nah, kemudian ada lagi itu adalah mic. Nah, kalau ini saya pakai mic ini ya. Ini yang ada di sini. Ini namanya adalah USB, inilah pokoknya mikrofon 2 USB FC 1A. Nah, karena memang ini colokannya pakai colokan USB. Nah, nanti ada lagi, saya kasih contoh nih ya. Ada lagi nih, saya punya headset yang lain. Ini ya headset yang kayak gini, yang ini kan ada mic-nya juga ya. Ini sebenarnya di sini ada mic-nya juga nih. Ini ada mic nih. Nah, di sini ini juga bisa dipakai. Ini yang termasuk murah lah ya, bisa dibilang. Ini pakai handphone juga bisa. Masalahnya komputer kita atau laptop kita support nggak sama colokan yang kayak gini. Kalau yang headset seperti ini bisa kelihatan nggak ya? Jadi di sini kalau dilihat itu ada 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Dan pemisahnya yang warna hitam ini ada 3. Nah, ini pas apa enggak? Jadi ada macam-macam nih colokan kayak gini. Walaupun ukurannya sama, bisa dicolokkan. Tapi ini sebenarnya beda-beda. Ada yang ini 4, ada yang 3, ada yang bahkan cuma 2. Nah, itu nanti kalau minta dibahas nanti akan saya bahas, tapi mungkin nggak dibahas di sini, nanti terlalu panjang ya. Intinya seperti itu. Kemudian ada lagi, kemarin saya menjanjikan bahwa gimana caranya kalau kita mau pakai HP. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan dulu nih di tunggu sebentar ya, yaitu Droid Cam. Droid Cam-nya jangan lupa untuk di Droid Cam-nya kemarin, sebentar ya. Itu kemarin jangan lupa untuk disetting, ini dicentang ya. Kalau misalnya ini nggak dicentang berarti nggak akan masuk gitu. Ini jangan lupa untuk dicentang. Oke, start. Setelah itu maka audio akan lagi sini nih. Cek. Ya. Nah, ini kita masuk ke audio. Saya taruh di mic yang kedua aja ya. Jadi bisa ditaruh di mic ke-1, bisa ditaruh di mic kedua. Mic-nya bisa banyak. Ini kita taruh di sini aja. Nah, mic yang USB ada nggak sih sebenarnya? Nih, saya kasih lihat lagi nih ya. Ini apply aja ya. Ini udah selesai nih. Mic-nya masuk kedua, pakainya adalah Droid Cam. Arsai. Cek. Cek 1 2 3 cek ya. Oke, saya mute dulu ya. Ini kalau nggak nanti suaranya ke double, jadi nggak jelas malah. Nah, saya kasih contoh mic yang pakai oke. Nah, berarti Chrome ini ya, mic USB. Nih, ada ya mic USB.
ya macam-macam nih harganya, macam-macam harganya, macam-macam bentuknya. Kemudian kita lihat harganya lagi ya. Jual USB mikrofon murah. Kita lihat harganya 705.000, 1,226. Nah, lagi-lagi nih kita bisa ngirit lagi nih. Kita bisa pakai handphone, kita bisa pakai headset yang udah kita punya, nggak perlu pakai mic, nggak harus beli mic yang mahal. Nah, sekarang kita mau coba dengerin ya mic yang ada di handphone. Ya, sebentar ya. Oke, saya balikkan lagi ke view-nya adalah OBS. Ya, ini ya. Tampilannya ini, ya kan? Nah, kalau tadi udah aktif gitu ya, di setting, kemudian audio, ini dua-duanya udah aktif, atau mungkin satu saja yang aktif, ya nanti pasti akan muncul di sini. Yang ini mic 1 adalah yang ini. Dan kalau mic 2 itu adalah yang handphone. Saya akan coba ini ya, matikan mic yang ada di sini. Ya, ini suara pakai handphone. Cukup jauh pun, nih ya, ini jaraknya segini nih, kurang lebih nih. Nih, segini nih. Nih, cek tuh. Cukup jauh pun suaranya cukup jelas. Cuman memang ada suara yang kurang bagus gitu ya. Tapi nanti bisa dicernihkan, ada filter-filternya. Nanti akan saya kasih tahu mungkin, tapi nggak di video ini. Jadi makanya jangan sampai kelewat video saya. Subscribe dulu. Nanti akan saya buatkan tutorial gimana caranya supaya suaranya itu jadi jernih, suaranya jadi lebih bagus lah jika dibandingkan kalau nggak pakai filter. Nanti ada filternya gitu ya. Kemudian tadi saya setting apa sih sebenarnya, ini Advanced Audio Properties. Nah, ini kalau yang pertama nih, ini desktop audio tadi. Ini kalau misalnya kita nyetel YouTube gitu ya, ternyata di mute, jadi nggak masalah ya, karena memang ya cuman videonya cuman mau ngeliatin kayak apa sih cara kerjanya, nggak ada suara-suara apapun, nggak masalah ya. Ternyata ini saya mute deh ya, jadi nggak akan muncul. Kemudian media source ini ya ini apa, karena volumenya saya kecilkan jadi min 33,6 dB ini. Nah, kemudian ini balance-nya kanan kirinya gimana, single offset saya nggak pernah pakai. Nah, kalau yang di sini nih, bedanya apa ini antara monitor off, monitor only, atau satu lagi adalah monitor and output. Kalau monitor off itu artinya di headset saya ya, di headset saya ini akan mati. Tapi kalau monitor only itu yang kedengeran hanya di headset saya, sementara di video nanti nggak akan muncul. Jadi saya sempet nyeting kayak gitu bolak-balik, ini kenapa ini, jangan sampai ini salah ya, jangan sampai kepilih yang kedua. Kalau kepilih yang kedua dicoba direkaman tuh kayak kok nggak muncul gitu, sama sekali nggak muncul gitu, jangan sampai salah ya, ini yang kedua ya. Nah, kalau yang ketiga gimana? Kalau yang ketiga muncul di dua-duanya, muncul di headset dan juga muncul di video gitu ya. Nah, ini pilih yang ketiga aja. Udah ya, itu saya rasa itu sih ya. Ini track centang semua aja deh. Udah beres lah itu. Udah setting audio udah beres tadi ya, di setting. Kemudian setelah setting audio adalah di sebentar. Iya, setelah audio kita setting, ya yang bawah ini nggak perlu diubah lah, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah setting. Untuk video, nah ini kalau misalnya layarnya adalah 1920 kali 1080, ya udah itu udah bagus, berarti itu sudah maksimal full HD ya. Ada yang 720p, bisa diganti 720p, atau kalau misalnya yang laptopnya lebih kecil daripada itu resolusinya, ya udah sesuaiin aja sama yang itu, baik base maupun outputnya disamain aja gitu. Nanti kalau enggak nanti akan semacam di stretch gitu ya, jadi ada pecah-pecahnya.
Kemudian downscale filter ya nggak apa-apa pakai ini aja. Nah, kalau yang FPS ini buat apa? Nah, FPS ini berhubungan sama frame per second. Frame per second itu apa? Maksudnya gini. Jadi video itu kan sebenarnya terdiri dari banyak gambar. Nah, dalam 1 detik akan terdiri dari 30 gambar. Semakin banyak akan semakin bagus. Nah, untuk video pembelajaran sebenarnya nggak perlu FPS yang tinggi-tinggi. FPS rendah pun nggak masalah kan, nggak kayak beda sama kalau kita nonton bola. Kalau nonton bola FPS-nya rendah bisa jadi nggak tahu yang nendang siapa tiba-tiba udah gol. Itu masalahnya gitu ya, karena frame-nya kan cepet ya, pindah bola itu kan cepat. Nah, sementara kita kan nggak butuh yang kayak gitu, kita kan butuh yang paling tulisan ya kan, muka pun juga ya udah gitu-gitu aja ya kan, nggak ada yang aneh-aneh. Makanya kalau misalnya komputernya tidak terlalu kuat, misalnya komputernya biasa-biasa aja, ya udah turunin aja sampai ke 20 pun nggak masalah. Ini 20 nggak masalah. Kemudian selanjutnya hotkey yang biasanya ditambah adalah ini start recording. Kita ganti aja nih, Ctrl F9 ya. Pencet Ctrl dulu baru F9, kontrolnya di tahan ya. Kemudian stop recording ini F10. Pause recording F11 dan unpause recording itu Ctrl F12. Ini diingat-ingat aja. Jadi kalau misalnya nanti kita pakai display picture, nah nanti nggak perlu dimunculkan OBS-nya, kita tinggal pencet aja Ctrl F9 itu langsung merekam otomatis gitu. Dan nanti nggak akan muncul peringatan apa-apa ya. Beda sama Camtasia. Kalau Camtasia itu ada countdown-nya 3, 2, 1 ya. Kalau di OBS nggak, langsung dia terekam. Dan stop, pada saat stop nanti tinggal pencet Ctrl F10. Kalau misalnya mau di pause, pencet Ctrl F11. Kalau mau unpause, pencet Ctrl F12. Nah, kemudian udah kita advance juga nggak perlu ini nanti mau disimpan di mana, nanti ada kok kliknya langsung bisa ketahuan. Oke, apply, cancel. Nah, udah. Itu udah masuk ke settingnya sudah cukup. Sekarang kita mau buat scene-nya. Scene-nya ya. Nah, masih kosong nih ya. Lah, sebentar. OBS saya lupa. Harus pakai studio mode. Nah, ini ya, scene-nya masih kosong kayak gini ya. Betul ya, masih kosong ya. Nah, gimana caranya kita ngisinya? Nah, di sini kita dalam satu scene ini bisa terdiri dari banyak sumber. Nah, kita tambahkan sumbernya. Yang pertama mungkin kita coba dulu pakai webcam dulu. Kalau webcam itu adalah video capture device. Nah, ini ada video capture device 2. Tunggu sebentar ya. Ya udahlah. Video capture device 2. Nah, karena udah dipakai, tunggu sebentar ya. Add aja itu nanti. Nah, setelah di add nanti akan muncul sebenarnya segini, kayak gini ya, properties ya. Nah, tinggal dipilih aja. Kalau misalnya ada beberapa, bisa ada beberapa. Saya contohkan aja mungkin ya, ada beberapa ya, tapi mungkin saya harus colokkan dulu. Saya lupa tadi nggak nyolokin. Sebentar ya. Oke ya, sudah balik lagi nih. Saya udah tambahin lagi satu source kamera nih. Ada satu lagi USB 2. Jadi bisa banyak video nih. Kalau misalnya memang ada banyak, nah ini contoh ya. Ya maklum lah ini webcam murah lah ya. Makanya
daripada kita beli webcam, ini webcam nih, ini asli webcam, bukan menggunakan handphone ya, ini bisa digerakkan ya. Nah hasilnya ya kayak gitu tuh, lihat, bandingin sama yang handphone, yang bagian kiri nih ya, yang sini ini adalah yang menggunakan handphone, dan yang sebelah kanan adalah yang menggunakan webcam. Bisa dilihat ya perbandingannya ya. Ini udah lah ya, kita hapus aja, ini cuma contoh aja, gak usah dipakai. Cuman saya mau ngasih tahu aja, jadi sebenarnya bisa pakai banyak video, bisa pakai banyak webcam gitu. Kalau misalnya kita pakai DSLR pun bisa kita jadikan itu webcam. Nanti mungkin tutorialnya di lain kali waktu lah ya. Kebetulan saya juga lagi nggak ada webcamnya, DSLR-nya, tapi bisa lah, nanti saya usahakan untuk bisa membuatkan tutorialnya. Ini ternyata saya pakai mic kedua ya. Oke, baik. Cek. Nah, udah ya pakai mic. Saya mati ini, saya hapus aja ya. Cek 1 2 3 cek. Suaranya bagus ya. Yang tadi gimana? Tadi rada-rada ya. Oke nih. Cek. Nah, ini mau kita fullkan bisa. Full. Ya, udah full. Untuk naruh di tengah ya, bisa diklik kanan, transform, center to screen. Nah, ini udah pas tengah. Ini kalau untuk menampilkan video capture device. Sekarang kalau mau nampilin slide PowerPoint gimana? Nah, kita buat scene baru nih ya. Ini nggak bisa pakai nama scene yang sama ya, karena tadi nama PowerPoint udah dipakai. Kita pakai Power PNT aja. PowerPoint. Nah, gimana caranya menampilkan PowerPoint? Sorry, jangan PowerPoint deh. Kita pakai display capture aja dulu. Apa itu display capture? Display capture adalah, jadi ini bisa dihapus ya, hapusnya display capture. Nah, display capture ini digunakan untuk mengambil gambar semua yang ada di layar. Ya udah. Jadi kalau belum ada ya create new, tapi karena saya udah pakai, jadi saya pakai yang add existing. Ini nanti pada saat add new munculnya kayak gini. Akan dipilih, ada pilihannya. Kalau misalnya pakai 2 monitor, itu akan muncul 2. Display 2 atau display 1 atau display 2. Karena saya cuma pakai 1, ya yang muncul ya cuma 1 gitu ya. Oke. Nah, itu cara kalau mau kita memunculkan display capture. Jadi semuanya muncul. Ada lagi nggak cara yang lain? Ada lagi cara yang lain untuk merekamnya, yaitu pakai oke, kita langsung spesifik ya, mau ngerekam di PowerPoint-nya. Oh ya, Power PNT. Oke. Ini PowerPoint. Nah, kita mau hanya PowerPoint aja. Nah, ini kita pilih nih. Ini ya. Saya kasih namanya adalah presentasi OBS dan udah slideshow. Nih. Oke. Itu akan muncul langsung. Ini biasa kita perbesar. Sesuaikan dengan. Nah, ini sebenarnya PowerPoint-nya kenapa kok bisa tampilannya langsung kayak gitu? Posisi PowerPoint-nya adalah seperti ini. Ini ya, saya munculkan PowerPoint. Ini PowerPoint seperti biasa. Nah, terus gimana caranya supaya bisa tampil seperti itu, supaya bisa rapi? Nah, saya pakai slide di menu slideshow, setup slideshow, yang biasanya adalah ada di sini. Nah,
kita pilih yang kedua. Pilih yang kedua buat apa nih? Kayaknya nanti waktu di slideshow ya nggak akan full screen, tapi hanya di, dan nanti yang direkam hanya layar ini aja nih. Setelah di setting ini baru harusnya sih setting ini balik ya. Jadi gini, tadi harusnya setting PowerPoint dulu baru di add ini. Posisinya sudah seperti ini ya, baru kita tambah ini ya, scene-nya source-nya ditambah, window filter. Oke. Nah, itu kenapa ada item-itemnya ya, karena posisinya ini memang masih ada item-item. Jadi kita hilangin kalau diperkecil ini. Nah, kalau udah seperti ini, nanti akan hilang item. Ini ya, hilang ya item-itemnya ya, yang kita perbesar nih. Nah, kalau saya ya nggak suka kalau udah ketahuan nih, ini seberapa slide dari berapa slide. Makanya yang bawah ini biasanya saya tutup juga, perbesar full. Nah, pas nih. Ini yang bawah jadi nggak kelihatan, nggak akan ketahuan navigasinya. Nah, ini kalau mau next slide gimana? Ya udah tinggal ini full next slide. Nah, back. Caranya seperti itu. Ini cara baru juga mungkin ya. Ada beberapa yang nggak tahu cara menggunakan PowerPoint secara seperti itu. Oke. Itu kalau mau nampilin PowerPoint. Sekarang kalau browser, saya udah buka pakai adalah Chrome. Nah, gimana caranya menampilkan Chrome? Ini udah ada ya Chrome di sini. Oke, saya tampilkan. Oh, dari awal ya. Dari awal kita buka window capture. Ke nama browser Chrome ya. Chrome. Nah, kita pilih yang Chrome. Itu aja sih sebenarnya. Udah nih ya. Kira-kira gimana? Lanjut setelah membuat itu. Oh ya, saya mau kasih contoh lagi kalau ya ini gabungan gini. Nah, sekarang kalau mau ada PowerPoint dan juga webcamnya gimana? Ini sebenarnya bisa kita isi banyak. Oke, kita mau kasih video capture device. Bentar ya, ada yang Oke, jadi video capture device kita tambahkan lagi di sini karena udah dipakai, jadi tinggal add existing. Nah, udah. Ini ada dua, jadi ada dua source-nya bisa banyak banget. Bisa mau tambah lagi, tambah browser juga bisa. Ntar nih. Jadi browser kan ini Chrome ya. Oke, Google. Nah, ini. Nih, ini posisinya adalah semakin di atas dia juga semakin di atas gitu. Semakin di atas. Ya pokoknya karena ini paling atas maka dia yang paling kelihatan. Beda kalau misalnya posisinya ada di tengah. Nah, posisinya ada di tengah berarti ya dia ada di tengah. Karena yang video
capture device-nya paling atas, berarti yang tampil di atas yaitu. Sementara kalau yang browsernya ada di tengah, ya berarti dia ada di tengah. Sementara yang PowerPoint ada di bawah, berarti. Mungkin itu ya caranya. Ada lagi nggak ya? Setting mic juga udah kayaknya ya. Tadi udah. Ini saya udah kasih contoh kalau mic gua dari menggunakan mic yang ada di sini dan juga menggunakan mic yang ada di handphone. Itu sudah. Kemudian jadi saya akan update video lagi mungkin 1 minggu. Saya akan istirahat dulu sebentar. Ini mohon doanya nih teman-teman, saya lagi ada hajat nih. Pokoknya ada hajat lah. Saya minta doanya. Mohon doanya semoga teman-teman juga sukses. Saya juga minta doain biar sukses ada hajatnya. Ya. Oke, udah tinggal gimana cara ngerekamnya, ya tinggal start recording. Setelah start recording ini diklik, nah nanti dia akan berubah jadi tulisan stop recording. Kalau udah selesai ya diklik aja stop recording gitu ya. Nah, nanti hasilnya di mana? Hasilnya akan di sini, show recording. Setelah di show recording nanti akan muncul tuh semua video-video yang sudah direkam. Oke, baik, itu aja mungkin ya. Tutorial dari install OBS sampai setting OBS sampai bisa ngerekam gitu ya. Nanti nextnya akan saya buat nih gimana caranya membuat ini nih membuat running text. Wah, keren ini kan sebenarnya. Ini pakai OBS juga. Nanti sebenarnya bisa OBS-nya jauh lebih bagus lagi kalau kita buat frame-nya lebih bagus. Ini frame-nya cuma kotak aja. Gimana caranya supaya membuat running text, menjernihkan suaranya ini jauh lebih bagus ya kalau yang dipakai mic ini, karena udah ada filter-filternya yang saya tambahkan gitu. Ada equalizer, ada reverb gitu ya. Jadi suaranya menggema, menghilangkan noise dari suara gitu ya. Kemudian gimana caranya streaming YouTube. Kemudian ada lagi nih satu alat nih. Saya mau tampilin. Ini akan bisa kita pakai juga gratis. Ini. Pokoknya yang gratis kan seneng ya. Oke, kita buka Chrome dulu. Nah, ini alat ini nih. Ini buat apa sih? Ini sebenarnya shortcut. Kalau mau ganti scene, mau mengaktifkan source, mematikan source, itu lewat sini. Gitu. Jadi itu ya. Mungkin itu aja. Udah selesai ya. Jadi tadi udah bisa mungkin ya ini ya. Biasanya sih gini. Biasanya sih PowerPoint ini taruh di pojok. Udah gini aja sih. Itu udah cukup gitu. Saya buat sesederhana mungkin di video ini supaya apa? Supaya nggak bingung gitu ya. Nanti kalau misalnya memang mau lebih advance lagi, yang paling utama itu yang jelas adalah suara. Suara harus jernih, suara harus bagus gitu ya. Karena apa? Ya kalau layar orang ngelihat 11p pun gitu. Kalau ini kan 1080 nih. Kalau dimaksimalin kecepatan yang cepat, ini 1080p bisa. 144p pun nggak masalah. Yang penting suaranya jelas. Nah itu yang paling penting. Supaya nggak ketinggalan video nanti tutorialnya ya, jangan lupa subscribe ya, di bawah nih, bawah subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share juga ke orang lain ya. Kalau bapak ibu teman-teman semuanya ngerasa bahwa video ini bagus, jangan lupa like juga. Oke, itu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, boleh. Nanti akan saya jawab. Kalau misalnya perlu buat tutorial tambahan, saya akan buat tutorial. Mungkin itu aja video kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itu tadi ya video tadi tentang install dan setting OBS. Saya sengaja buat dua. Yang pertama menggunakan OBS, yang satu menggunakan software bawaan dari grafiknya. Dan ini saya lihatkan nih skripnya ya, kurang lebih kayak gini nih. Udah itu aja mungkin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.